Assalamualaikum teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Monika Julisa Putri dari program studi Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pembahasan kali ini tentang landasan psikologi pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan di dalam dunia pendidikan karena sistem pendidikan di setiap negara berbeda. Psikologi merupakan landasan penting di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan kurikulum sekolah agar materi dan tujuan tercapai sesuai kemampuan peserta didik. Psikologi yang diterapkan di dalam dunia pendidikan dinamakan psikologi pendidikan. Pendidikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang, di antaranya peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan tercapai, maka setiap orang yang terlibat perlu memahami perilaku setiap individu, serta menunjukkan perilakunya secara efektif. Pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Dalam kegiatan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal, seperti pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling, merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan secara umum, yang meliputi psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial, dan aktualisasi psikologi Islam dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu mengenai perkembangannya. Dalam hal ini adalah proses peserta didik menuju kedewasaan. Pengetahuan tentang anak mutlak diperlukan karena dari situlah akan diketahui minat dan kebutuhannya sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Selanjutnya, yang kedua, psikologi belajar. Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain, serta mampu mengomunikasikannya kepada orang lain. Belajar merupakan hal yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Yang ketiga, teori-teori pokok belajar, yaitu yang pertama ada disiplin mental. Teori ini menganggap bahwa manusia memiliki daya mental seperti pikiran, ingatan, perhatian, kemampuan, tanggapan, dan sebagainya, yang kemampuannya dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan. Yang kedua, koneksionisme. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat kesamaan dalam proses belajar hewan dengan manusia, yaitu adanya hubungan atau koneksi yang ditangkap oleh panca indera dengan perbuatan atau respon. Selanjutnya yang ketiga, pembiasaan klasik. Teori ini lebih mementingkan latihan dan pembiasaan secara terus-menerus sehingga menghasilkan kebiasaan tertentu. Dan yang keempat, pembiasaan perilaku respon. Teori ini lebih menekankan pada faktor hadiah dalam belajar, sebab hadiah menjadi penguat terhadap ikatan respon. Dan yang kelima, kognitivisme. Teori ini menekankan proses internal mental manusia. Pada dasarnya adalah cara individu dalam berpikir mengenai masalah yang ia alami, sehingga pendidik dituntut untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir anak. Selanjutnya yang keempat, psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari psikologi seseorang di dalam masyarakat untuk mempelajari keterkaitan individu dengan individu lain yang menekankan faktor situasi sosial. Selain itu, pendidikan harus berlandaskan aspek psikologi sosial untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu pengembangan manusia seutuhnya. Pada intinya, pendidikan harus berlandaskan pada aspek psikologi sosial, terutama yang berhubungan dengan individu dan kelompoknya untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, aktualisasi psikologi Islam dalam pendidikan Islam.
Proses pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan potensi diri manusia. Dalam mengembangkan potensi diri dapat dilakukan pembinaan, kecerdasan emosional dan spiritual yang didasari hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini merupakan proses pengaktualisasian potensi diri manusia secara totalitas. Pengaktualisasian potensi ruh mewujudkan fungsi khalifah dan aktualisasi potensi fitrah mewujudkan fungsi ibadah, di mana aktivitas pendidikan hamba Allah tetap akan menjadi ibadah. Pendidikan Islam yang berhasil adalah proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang sesuai norma dan nilai yang sesuai dengan konsep ketuhanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai landasan psikologi pendidikan. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di-like. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.